Real Ricis nggak bisa tidur sampai subuh. Iya. Penasaran kali ya. Nah, kalau saya jadi pencurian Mas, harusnya saya itu Insiden pembukaan kargo motor balap Ducati ini menjadi perhatian aparat pelaksana pengamanan. Oke, balik lagi bersama kami dalam reactionjapanin.com. Ada cerita di balik berita. Ya, tentunya ada yang baru, permisa viewers japanin.com. Tentunya ada yang baru, yaitu Saya Yudi. Ya, Yudi Ini tentunya saya jadi host dadakan, guys. host dadakan, tapi pasti lucu. Wani. Kita lihat. Oke, ya tentu tentu saja saya sama Sergi. Kali ini ada berita apa aja Mas Yudi? Ada berita yang terbaru nih Mas tentang Formula E. Ada keterlibatan mungkin juga ada malam pertamanya Ria Ricis. Viral sekali. Viral Malam sekali. pertama selalu disorot. Selalu disorot, kalau di JPN nggak ada. Oke, sisanya kita lihat selanjutnya di reactionjapanin.com. Ya Mas, berita populer kelima Mas datang dari apa nih Mas? Oke, saya yang baca ini berarti. Oh berat Mas. Oke. Ini aja yang udah senior di sini. Headline-nya seperti ini, pemirsa. Ada yang coba giring opini, KPK tegaskan status kasus Formula E. Wah, kenapa? Jadi konklusi dari kasusnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyadari ada pihak yang mencoba menggiring opini kasus dugaan rasuah atau hoax pelaksanaan Formula E. Waduh. Ya, kasus ini sangat terintimidasi. Jadi KPK sangat terintimidasi oleh masyarakat umum gitu. Seakan-akan KPK ini kasusnya tertutup. Ya kan, kasusnya tertutup biar KPK aja menyelesaikan, masyarakat cukup jangan berbicara gitu, jangan beropini macam-macam karena akan menimbulkan kontraproduktif yang sangat valid terhadap kasus Formula E seperti ini. Kasus Formula E yang diadain di ini ya Mas ya, yang nanti mau diadain di Jakarta. Jakarta, iya. Ya, sampai pinter. Wah. Kalau saya otomotif itu Mas. Iya. Jadi kasusnya seperti itu Mas, karena kan KPK pengennya nih biar kami aja lah sebagai lembaga hukum dari masyarakat gitu kan, dari pemerintah untuk pemberantasan korupsi di Formula E, karena pemerintah sudah melakukan proses-proses yang sudah dijalankan dari KPK untuk memproses kasus Formula E seperti ini. Tapi kan kelihatannya kan nggak ada apa-apa kan Mas? Memang nggak ada apa-apa, makanya ada penggiringan opini dari pihak-pihak tertentu. Apa barisan yang sakit hati? Barisan sakit hati mungkin itu 1000% bisa gitu. Ya karena mau gimana pun KPK terlihatnya buruk aja di mata orang yang seperti itu. Karena kasus yang TWK kemarin gitu ya. Ya tapi kita nggak bisa berspekulasi ya gimana nih Mas gitu kan. Karena biar hukum aja menjelaskan, biar KPK yang menentukan gimana nanti kasus Formula E ini, KPK menentukan bahwa ini memang berkasus atau tidak. Gitu. Jadi kita nggak usah spekulasi apa-apa untuk meminimalasi tentang kontraproduktif dari KPK. Oke? Check it out. Oke, yo, nah, kita sudah sampai berita terpopuler keempat. Silakan kalian mau baca. Berita yang populer keempat itu datang dari Solo Mas. Tepatnya itu tempat kelahiran. Cocok. Salah satunya itu ada beritanya di sini Mas, di portalnya dia. Kaisang terjebak di Manahan, Gibran pun geram. Nah, jadi ini tuh buntut dari kemarin kekalahan Persis Solo melawan PSIM Yogyakarta di laga lanjutan Liga 2. Nah, terusan? Iya, terusnya itu karena kalah, makanya tim supporternya Persis Solo atau yang disebut dengan Pasopati itu melakukan konvoy di sekitar Manahan itu. Nah, terus? Nah, mereka tuh menggeber-geber, terus yang knalpotnya bising. Oh ya, bikin rusuh gitu, terus dan juga melakukan klakson itu sampai bikin kerumunan lah, apalagi di masa pandemi kayak gini. Ya, terusan? Nah, akhirnya dari buntut keram itu, ulah dari supporter itu, salah satu manajemen tertinggi di Persis Solo yaitu Kaisang itu terjebak. Oh, jadi Mas Kaisang itu terjebak di antara stadion gitu, karena dia nggak bisa keluar karena banyak kerumunan gitu. Mas, dan untuk membubarkan itu polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan itu. Nah, yang jadi permasalahannya di sini sampai akhirnya si Pak Wali Kotanya Solo yaitu Gibran itu buka suara yang dia menyesalkan kejadian itu. Salah satunya tim supporter Solo Persis Solo itu Pasopati menyayangkan
kenapa kok baru kalah sekali aja udah seperti itu ya. Seperti ini. Kan dia kemarin itu menang terus. Oh, mungkin ini Mas. Mungkin kalau kita punya reaksi ya, karena mereaksi gitu kan. Kayaknya karena ini kan darah panas nih ya kan. Ya, belum pandemi kan. Kalau di sini kan di Jakarta itu kan ada partai ini ya Mas, partai derby. Kalau kita kan punya partai Mataram. Bener. Satu itu. Iya, itu udah jadi dan mereka mengendam emosi itu. Iya. Selama pandemi kalah. Kan, selama pandemi sekalinya datang kalah langsung. Wah, ayo gitu. Pertemuan pertama juga menang. Ini aja kalah langsung. Kita baca komentar gitu ya. Silakan, sekarang aku yang baca. Iya. Ada komentar dari Pak Agus Suyanto. Siap menang ya siap menerima kekalahan. Lah kok begitu? Nyadar Om katanya gitu. Bener. Terus yang kedua Mas, dari yang kedua itu dari Pak Catur. Bilangnya gini, mental preman kalau maunya menang terus agak diselidiki, mungkin ada provokator supaya kisruh, jiwa satria, siap menang juga siap kalah, terus berlatih, terus maju. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kamu sayang nggak sama Kaisang? Sayang sama Persis. Oh, Persis. Oke. Kan kalau Kaisang ya sayang lah harusnya, karena dia kan anak presiden. Mas Gibran sayang selaku wali kota. Siap, oke. Case close. Oke, berita terpopuler nomor 3. Kali ini hobi kita nih Mas. Hobi kita, olahraga, hobi kita yaitu riding. Gitu. Nah, cuma bedanya di sana sisinya gede, kita ya profesional ya gitu. Sama-sama profesional lah pokoknya. Jadi headline-nya seperti ini. Insiden pembukaan kargo Ducati, Irjen Iqbal bereaksi begini gitu. Nah, ngomong-ngomong Irjen Iqbal ini atau Pak Iqbal ini adalah Irjen dari NTB ya. Ya, Nusa Tenggara Barat yang dimana di Mataram ya. Nah, Irjen Muhammad Iqbal ini merespon insiden bongkar peti kargo berisi motor Ducati Panigale. Ya, tipenya V4R gitu kan, atau V4R tunggangan Michael Ruben Rinaldi gitu. Oknum yang diduga dari panitia penyelenggara Mandalika Grand Prix Asosiasi, insiden pembukaan kargo motor balap Ducati ini menjadi perhatian aparat pelaksana pengamanan, dan gak hanya di aparat aja gitu. Tapi di seluruh dunia ini berita ini viral gitu. Iya. Karena ada video ilegal ya dari tim panitia internal Grand Prix itu istilahnya mereaksi ya. Unboxing gitu. Unboxing. Tapi di beritanya itu viral itu gara-gara tanpa ada orang-orang sekitar atau ada tim khusus dari Ducatinya lagi gitu kan. Nah, datang yang waktu di unboxing itu. Nah, ternyata kasusnya itu aslinya sudah diklarifikasi sama ketua panitia Mandalika Grand Prix Asosiasi itu, bahwasanya bapak itu atau orang-orang tersebut yang sudah mengunboxing itu didampingi oleh tim Ducatinya sendiri. Mungkin karena netizen kita kan agak satu netizen, terus kemudian orang luar juga sih. Dan mungkin ada spekulasi ekstrim lagi bahwasanya ini giringan opini juga nih dari oposisi supaya pemerintah Jokowi ini nggak jadi tuan rumah di sini gitu, seperti itu gitu Mas. Padahal di dalam itu sudah ada ratusan aparat yang sudah menjaga gitu, jadi nggak mungkin itu ilegal. Cuma gitu. yang mungkin waktu itu yang di video viral itu mungkin karena ada foto-foto yang mereka sampai megang-megang. Ya itu. Nah tapi kabar selanjutnya yang ada di jpnn.com, teman-teman atau viewers bisa nonton di jpn.com atau lihat TikTok atau lihat Instagram di jpn.com. Di situ beritanya dirangkum dengan valid, dengan solid, yaitu bahwasanya ketua atau direktur utama Mandalika Grand Prix Asosiasi ini atau MGPA ini sudah berdamai dengan pihak Ducati gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa, dan GP tetap lancar nanti insya Allah, mudah-mudahan. Kemarin sempat ditunda Mas? Iya, harusnya yang Superbike gitu. Iya, tapi bukan gara-gara Ducati ini. Ya, itu dia. Tapi karena ada, ya nanti berita aja. Oke. Baca. Ada komentar apa aja Mas? Dari Pak Naga. Naga Mas. Dragon. Pak Ini Dragon. sangat berbahaya tindakan ini karena bisa dituduh sabotase terhadap pembalap dan motor Ducati. Ya, bener. Kita jangan jadi sembrono. Ini kelas dunia, bukan kelas tarkam atau antarkam. Oke, sebelum kita komentar gitu, ada komentar lagi dari Pak Jansen Purbasiboro. Bilang seperti ini, sangat memalukan mencoreng nama baik Indonesia dengan kejadian seperti ini gitu.
Pak Jansen bilang seperti itu. Ya memang agak memalukan sih, tapi ternyata kan pihak Ducati baik-baik aja semuanya. Iya. Kan juga kemarin saya sempat lihat videonya juga nggak masalah itu yang punya motor Ducati itu. Kenapa? Dia juga udah ini kan, udah nggak mempermasalahkan lagi. Iya. Udah biasa aja. Karena yang ditakutkan kan ntar koplingnya dipatahin atau di ini iya, baret pasti. gitu kan. Gimana kira-kira komentar kamu? Komentarnya sih nggak sabar aja saya untuk melihat sirkuit Mandalika. Anda mau datang langsung ke Mataram? Buat buprot. Buprot, tolong ya nanti. Oh, Mandalika. kita bereaction GP secara langsung Iya, live. siapa Oke ya, tahu mudah-mudahan. nanti Oke, kita case close. Oke, Mas, ternyata sekarang ya kita salah. mau Kayaknya memasuki cepet yang- banget iya, ya. cepet Udah banget. kedua Ya. aja gitu. Sekarang saya baca yang berita populer kedua nih, Mas. Iya, harusnya lebih lama sih karena ada masjid di sini. Enggak, Mas. Yang penting Oke, lanjut. Apa? ini, Mas, ini berita populer kedua itu datang dari YouTubers. Iya. YouTuber sama Iya, YouTuber. YouTuber. Dari Ria Ricis. Ria Ricis. Ria Ricis. Itu beritanya gini, malam pertama dengan Teguh Rian, Waduh, Ria Ricis, aku nggak bisa titik-titik. Apa itu, Mas? biar gak penasaran kita baca. Jadi jangan punya pikiran ya. Iya. Ya, Ya punya pikiran boleh mas. Gitu. iya sih. Kan mereka juga pengantin baru ya, Mas. Ya? Iya. Jadi gini beritanya itu Ria Ricis itu kenapa dia nggak bisa titik-titik itu ternyata dia tuh nggak bisa tidur Ya karena iyalah. dia itu belum terbiasa ada pasangan Sama laki-laki sama gitu ya. laki-laki. Yang sama muhrimnya. Iya sama mukrimnya. Jadi bukan karena itu ya, maksudnya ya. Terus di satu sisi Ria Ricis itu nggak bisa tidur dan si Teguh Riannya itu sampai tidur terlelap. Kecapean karena kan kemarin kan kirain resepsi karena gitu, Mas. itu. Iya. Iya. Dan mereka kan pengantin baru, jadi kan Iya. kegiatannya banyak tuh kemarin. Ya udah dari situ Ria Ricis nggak bisa tidur sampai subuh. Iya. Dan Penasaran kali ya. Nah, kalau saya jadi Teguh Rian, Mas, harusnya saya itu dampingin ini Iya, calon tapi- istri saya. Oh iya, tapi mirip sih. Anda sama Tengku Rian. Kamu diundang nggak kemarin? Kemarin diundang, Mas. Diundang cuma di stasiun aja sih. Stasiun. Lihat. Oh, Anda nge-grab? Iya, nge-grab cuma Nge-grabin sampai di depan doang terus saya balik lagi. Taksi online. Liputan. Oke. Nah, di sana itu juga banyak hadir, Mas. Salah satunya ya pasti artis TikTok. Ya. Terus salah satunya YouTuber itu juga Ya. pasti datang dan Ya. tamunya itu banyak-banyak dari kalangan artis gitu. Saya sih berharap kalau saya nikah nanti kayak Iya, Anda harus jadi YouTuber kalau gitu. Saya dukung saya, Mas. makasih. Ya, ini adalah Ini bakat saya mungkin. perdana terbenam ya. Ya, biar orang-orang Solo tuh bangga sama masjid. Gitu. Kita bacain komentar. Komentar aja, Mas, daripada kemana-mana. Ya, dari Alatas. Weh. Kok Ria Ricis dagunya makin panjang? Apa hubungannya Anda? Buprot mana buprot? Ini kan pernikahan Ria Ini kan Ricis. pernikahan, iya. Nggak bisa tidur karena sesuatu. Ini kok dagu ya dikomentarin. Mungkin dagunya itu mungkin kemarin waktu nikah itu kan Make upnya itu kan. terlalu lancip. Tapi gitu. ini masnya bagus. Ya oke. Berita apa yang di ini apa? Ya sangat. Itu biasanya kan kamu yang bikin komentar gitu kan. Komentar nggak bener semua. Oke, close. Oke, case close. Oke, kita Oke, sudah mulai akhirnya puncak. Puncak apa? Puncak berita terpopuler Wih, pertama. Siap. Gitu. Saya yang bacain ya. Oh, bacain, Headline-nya seperti ini. Ini viral banget ini dan ini berita pasti fresh gitu. Oke. Di Jepang itu pasti fresh. Fresh from oven gitu kan. Dewi Persik beber sosok artis peneror mendiang Vanessa Angel. Ternyata. Oke, kita siapa bacakan. Di Jakarta, pendangdut Dewi Persik mengungkapkan ciri-ciri aktris yang sempat meneror Vanessa Angel gitu kan. Sempat meneror pada saat Vanessa Angel masih hidup gitu kan. Nah, istri Angga Wijaya itu atau Dewi Persik itu mengatakan bahwa oknum artis itu berjenis kelamin perempuan. Wow. Nah, kita bisa tebak siapa nih gitu kan. Oke. Jadi ceritanya dulu almarhumah Vanessa Angel itu nge-DM ada kerjaan baru sama Dewi Persik gitu kan. Terus Vanessa Angel ini almarhumah nge-DM Dewi Persik. Bilang, "Kak, nih ada yang ganggu aku nih gitu, yang neror-neror aku nih." Itu almarhum ini. Vanessa Angel. Ngomong ke Dewi Persik. Dewi Persik DM ke Instagram gitu, direct message. Terus abis dari situ dikasih tahu inisialnya, nama lengkapnya siapa gitu. Terus ternyata yang orang tersebut yang bersinggungan sama almarhumah Vanessa Angel itu adalah
musuhnya Dewi Persik juga, sering rivalnya Dewi Persik juga gitu. Sering adu bacot lah. Gitu kayak gitu. Ya. Terus kamu sedih nggak ngelihat kejadian Vanessa Angel dan suami gitu dan keluarganya gitu? Ya sedih sih, apalagi ini ada kabar terbaru nih Mas, yang baru hari ini fresh itu yaitu tentang hak asuh anaknya Vanessa Angel sama Bibi. Oh, si Galaskai. Iya, Galaskai. Jadi yang terbaru itu untuk masalah hak asuh yang sekarang udah masuk di pengadilan antara dari pihak keluarganya, bapaknya si Vanessa sama bapaknya si Bibi. Jadi mereka tuh memperebutkan polemik ya jadinya ya. Antara bapaknya Vanessa Angel sama bapaknya Bibi Ardiansyah gitu. Siapa yang akan mengasuh? Kalau menurut saya sih ya terserah sih mau yang diasuh siapa. Yang penting kan si Galaskai. Si Galaskai ini yang penting dia di tangan orang yang tepat. Ya mudah-mudahan. Kan di pihak keluarga. Ya mudah-mudahan. Apalagi sama-sama keluarga ya. Harusnya nggak ada polemik juga, ya. Cuma ya saat ini yang terbaru ya itu tadi. Kasusnya udah masuk di. Sebagai tambahan tadi kan masuk ke ranah berita yang tadi, bahwasanya orang tersebut nih yang suka ngeneror almarhum Vanessa Angel adalah orang yang kalau ada berita-berita viral tuh dia selalu ada gitu. Perempuan ini selalu nomor 1. Berita apapun gitu, mau dari politik, mau dari apa yang viral dia memang nongol pasti nongol. Ya kita bisa tebak lah itu siapa ya. Ya makanya pantengin terus jpnn.com dari berita-beritanya ya. Pasti ada sih, kalau jpnn.com kan lengkap ya gitu. Nah jadi perempuan ini seolah-olah jadi pahlawan bagi Vanessa Angel, bahwasanya yang memberikan jalan untuk masuk ke entertain itu adalah perempuan ini. Tapi ternyata Vanessa Angel malah main sama Dewi Persik yang notabene adalah musuhnya dari perempuan ini. Tapi ya kita mau gimana pun sebenarnya nggak etik ya, karena almarhum Vanessa Angel sudah meninggal dan udah nggak usah kita bahas apa-apa lagi itu, gitu kan. Poinnya adalah itu ya udah, maksudnya itu kan cuma cerita masa lalu. Ya udah nggak usah diungkit lagi. Jadi Mas Judi ini sangat bijak ya ternyata ya, diam-diam ya. Bijak. Oke. Menurutmu komentar dari kasus ini gitu loh? Kalau menurutku dari kasus ini sih udahlah, maksudnya nggak usah kita perpanjang lagi. Iya, kita harus bijak. Kita harus bijak, apalagi kan sekarang makasih loh Mas. Oke, bingung ini. Oke, nggak apa-apa, itu udah keren sih Mas Judi. Ya, oke. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Wey, akhirnya kita selesai. Don't for today untuk reaction jpnn.com ada cerita di balik berita. Tentu saja kami mohon maaf bila mana kami ada salah berdua. Apalagi saya selaku host baru mungkin banyak kekurangan. Ya kekurangan pasti karena manusiawi Pak Yudi. Ya udah. Bila mana teman-teman selalu support kami yaitu dengan like video kami gitu, video reaction jpnn.com ini, jangan lupa terus sharing juga ya kan, jangan lupa komentar jangan hanya di YouTube tapi komentar juga di berita jpnn.com ya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu mantengin terus berita-berita di Oke. Gua Sergi, gua Yudi, salam, sampai jumpa di reaction minggu depan, bye.